Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Ayyas, hadatsana Abdul Ala, hadatsana Al-Juwairi an Abil Ala anil Ahnaf ibn Qais. Qala berkata siapa Ahnaf, jalastu duduk siapa saya. Qala berkata siapa Imam Bukhari, jalastu duduk siapa saya. Ini pindah sanad. Qala berkata Imam Bukhari, jalastu duduk siapa saya. Wa haddasa dan mencerai hadis kepada saya Ishaq ibnu Mansur akhbarana Abu Somad qala Abu Somad haddasani abi haddasana Al-Juwairi haddasana Abdul Ala ibnu Sikhir annal Ahnaf sunya Ahnaf ibnu Qais itu haddasa mencerai hadis siapa Ahnaf bin Qais hum pada Abdul Ala wa man ma'ahu hum pada Abdul Ala wa man ma'ahu. Jadi Qasim beri hadis pada Abdul Ala wa man ma'ahu. Qala berkata siapa Ahnaf, jalastu duduk siapa saya. Saya duduk ila malain kepada jamaah min Quraisyin dari Quraisy, malain jamaah. Baca maka datang rojulun siapa orang laki-laki. Ini ada yang mengatakan Abu Dhar. Qasil sya'riyan kasar rambutnya, wasyabi dan pakaiannya, walhayati dan penampilannya atau keadaannya, walhayati dan penampilannya. Hatta qoma sehingga berdiri siapa rojul alaihim atas malain. Fasalama maka salam siapa rojul, sumakola berkata siapa rojul, basyiril kanizin, basyir memberi kabar gembirilah engkau, al kanizina pada beberapa orang yang mengumpulkan harta, al kanizina pada beberapa orang yang mengumpulkan harta yang enggak dibagi zakat. Kamu kasih kabar gembira birotbin dengan batu yang dipanaskan. Birotbin dengan batu yang dipanaskan. Yukhma dipanaskan apa alaihi rotbin finari jahanam dalam neraka jahanam. Sumayudhu kemudian diletakkan apa rotbin ala khalamati sadhi akadihim atas ujung atau kepala ujung pentil susu. Ujung atau kepala pentil susu salah satunya al-kanizin. Hatta yakhruja sehingga keluar apa rafin min nubsi katifihi dari tulang ujung atau tepi belikatnya, tulang ujung belikatnya akadihim. Wayudhu dan diletakkan aparfin ala nurdi katifihi atas tulang ujung belikatnya akadihim kata yakhruja sehingga keluar aparfin min khalamati sabihi dari kepala atau ujung pentil susunya akad. Yatazalzalu bergerak-gerak aparfin. Setelah itu sumawala terus pergi siapa rojul. Bajalasa maka duduk siapa rojul ila syariatin kepada cagak yang cagak. Watabi itu kata Ahnaf dan mengikuti siapa saya pada rojul. Wajalas itu dan duduk siapa saya ilaihi menghadap kepada rojul. Wa ana bermula saya itulah adri tidak tahu siapa saya man huwa man pada bermula siapa itu huwa rojul siapa dia
Fakultu maka berkata siapa saya lalu kepada rojul la uro, tidak menyangka siapa saya al-qoma pada kaum illa qad karihu, kecuali benar-benar tidak senang siapa kaum, tidak senang alladzi pada perkara kulta yang telah berkata siapa kamu, kulta yang telah berkata siapa kamu. Ola berkata siapa rojul innahum sesungguhnya kaum itu layak iruna, tidak berangan-angan atau tidak menggunakan akalnya. Itu layak iruna, tidak menggunakan akalnya siapa kaum, tidak berangan-angan siapa kaum si'an pada sesuatu. Qala berkata kepada saya Khalili, siapa Nabi Muhammad kekasih saya. Qala Ahnaf, kata kultu berkata siapa saya, man Khaliluka, man bermula siapa itu Khaliluka kekasihmu. Qala berkata siapa rojul ya Abu Dar, sudah Abu Dar. An-Nabiyu bermula kekasih saya itu Nabi. Al-Nabiyu bermula saya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata ya Abu Dar, ya Abu Dar, atub siru, adakah melihat kamu Uhudan pada gunung Uhud? Qala Abu Dar, fanadhartu maka melihat siapa saya ila syamsi ke matahari. Ma pada barang bagia yang sisa apa ma minan nahari dari waktu siang. Wa ana bermula saya uro itu menyangka siapa saya, menyangka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursilu itu akan mengutus siapa Rasulullah kepada saya fi hajatin dalam hajat laut bagi Rasulullah. Mulut berkata siapa saya, na'am ya. Qala Rasulullah ma'uhibbu nabi. Ma'uhibbu tidak senang siapa saya. Anali pada sesungguhnya itu bagi saya mithla Uhudin apa seperti gunung Uhud, jaban apanya emasnya. Unfiku yang menginfakkan siapa saya hu pada mithla Uhudin pulau semuanya mithla Uhudin illa salah sata dananiro kecuali 3 berapa dinar. Wa inna haula sehingga mereka kaum itu layak inna tidak menggunakan akalnya siapa haula. Maksudnya gini, inna yasmauna, sesungguhnya mengumpulkan siapa kaum dunia pada dunia, la tidak wallahi demi Allah, la as'alu tidak minta siapa saya pada kaum dunia pada dunianya, dunia pada harta bendanya, wala astafti dan tidak minta fatwa siapa saya him pada kaum andinin dari masalah agama, kata alqo sehingga bertemu siapa saya Allah pada Allah, sehingga bertemu siapa saya Allah pada. Ini kelasnya Abu Dar, termasuk sahabat yang sufinya luar biasa. Sehingga Ahnaf bin Qais cerita, saya duduk bersama-sama jamaah orang Quraisy. Alastu ila mala'in min Quraisy. Saya duduk bersama-sama jamaah orang Quraisy. Tahu ada orang laki-laki yang maaf cakap rambutnya ini sudah kasar ya, dia nggak pernah disir, nggak pernah pas. Pakaiannya, kemudian penampilannya ya kasar. Nggak pakai nyentrik itu nggak pakaian gagah nyentrik. Terus beliau berdiri salam. Setelah salam dia ngomong begini, Bashir al-Kanisin, kasih kabar gembira orang-orang yang senangannya mengumpulkan harta dengan batu yang panas dipanaskan di neraka jahanam, di mana batu ini akan diletakkan di ujung di pentil susunya nih, sampai tembus ke belakang. Kemudian setelah tembus ke belakang, boleh lagi diletakkan di belakang, tembus ke susunya. Kayak itu. Kasih tahu orang-orang yang suka mengumpulkan harta bendanya. Setelah itu dia pergi. Anas ini pergi berdagang. Terus Anas ini penasaran. Ini siapa orang yang datang-datang kok ngomongnya kasar kayak gitu? Ini merasa orang banyak. Kasih kabar gembira orang-orang suka mengumpulkan harta. Besok kabarnya akan ada batu panas
diletakkan di ujung susunya tembus ke belakang, tangan belakang tembus susunya. Di Anas Akrab itu penasaran, siapa? Katanya kejar orang itu diikuti. Terus dia ngomong, saya nggak tahu saya siapa sebenarnya. Dan saya menduga, kata Akrab, saya menduga kaum yang saya omong, yang antum omong seperti tadi, itu pasti mereka sakit hati dengan omongan sampean. Apa jawabnya orang laki-laki Abu Dhar? Innahum la yaqsi'an. Wajar saja dia sakit hati kalau dia tidak menggunakan akalnya. Keras. Kemudian Abu Dhar berkata, Rasulullah kekasih saya itu berkata, kekasih saya itu berkata. Akrab tanya, kasih saya itu siapa? Oh Rasulullah, kasih itu Rasulullah. Nabi itu pernah bilang begini, atub siru Hudar. Ya Abu Dhar, tahu tidak kamu berwudu? Ketika Nabi bicara seperti itu, aku nengok matahari. Kira-kira jam berapa? Jam berapa sekarang? Dan Abu Dhar ini menduga, Nabi mengatakan, Abu Dhar, tahu tidak kamu Gunung Uhud? Ini perasaannya Abu Dhar. Ini saya ini mau disuruh Nabi, mau diurus Nabi. Kita nggak belum masih kelihatan enggak? Kalau sekarang masih siang kemana ya kan? Masih siang. Ini berarti Nabi mau nyuruh saya. Maka saya melihat matahari jam berapa ini. Kemudian kultu Nabi ya Rasulullah, aku melihat masih siang ya Rasulullah. Ya, masih siang. Kata Nabi bilang begini, ma uhibbu anali misla ukhudin daban umfiku lahu. Ini yang bertentangan dengan umatnya. Kata Nabi, saya itu nggak senang andaikan saya itu punya emas seperti gunung Uhud. Kemudian saya infakkan semuanya. Saya nggak senang. Nabi itu nggak senang. Mama punya harta benda, punya emas sebesar gunung Uhud. Kalau kita kan senang. Kemudian illa salah satu dinar. Kata Nabi, saya itu nggak senang punya harta banyak-banyak. Saya ini cukuplah punya 3 dinar aja sudah senang saya. Nggak usah banyak-banyak. Al-Qurtubi memberi penafsiran 3 dinar ini, 1 untuk kepentingan keluarga, 2 untuk kepentingan bantu orang, termasuk untuk mereka budak, yang ketiga untuk persiapan bayar utang. Jadi Nabi senang kerja, 1 untuk keluarga, ada barangkali untuk ada yang tidak tolong, ada. Kemudian yang ketiga untuk bayar utang. Setelah itu biasa saya bayar. Itu kata Rasulullah. Wa in haula, kata Abu Dhar, loh mereka itu nggak senang saya ngomong gitu, wajar saja mereka layak guna, mereka tidak menggunakan akalnya. Gimana? Kalau dikatakan tidak menggunakan akalnya, innama yajma'una dunya. Mereka itu senang hanya mengumpulkan dunia saja, mengumpulkan dunia saja. Demi Allah, saya tidak ingin minta harta mereka, enggak. Wala astafti, dan saya tidak akan minta fatwa masalah agama dengan mereka. Cukuplah ilmu saya dari Nabi itu cukup. Saya tidak butuh fatwa mereka. Abu Dhar termasuk. Jadi gini, madhabnya Abu Dhar itu orang menyimpan harta benda yang lebih untuk kebutuhan sehari itu dianggap minal kanzi. Itu madhabnya. Jadi misalkan ya kita ini punya ATM, punya duit ATM, atau punya duit dalam rumah. Kira-kira yang kita simpan ini melebihi kebutuhan untuk sehari besok. Itu sudah dianggap orang yang mengumpulkan harta, yang termasuk al-kanizin, orang yang bakal terancam. Itu madhab mudah. Nah, berbeda dengan madhab umumnya sahabat begitu. Walau punya emas, gampangannya itu segunung Uhud dan sebagainya, asal itu kan zakat ada masalah. Kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kayak tidak biasa. Yang penting waktu zakat, untuk infak. Nah, Abu Dhar nggak gitu. Kok ada orang nyimpen duit katakan di dinar atau dirham melebihi kebutuhan sehari semalam, itu sudah dianggap kanizi, orang yang bakal diancam. Nah, itu madhab itu. Nanti para jabir itu madhab siapa? Utsman. Kalau sumber itu ya nggak masalah orang kata banyak-banyak. Yang penting ketika zakat, untuk kepentingan infak. Ini madhabnya bukan. Makanya dia akan pasti omongan sampai ini nyinggung orang banyak, nyinggung orang banyak. Ini kelas beliau, kelasnya Abu Dhar.
Babul infakil mali, bab menerangkan menginfakkan harta. Fi hakihi, di dalam haknya infakil mal. Jadi menginfakkan harta sesuai dengan aturannya. Itu fi hakihi dalam haknya infakil mal. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibn Musanna hadatsana Yahya an Ismail. Qala Ismail hadatsani Qais an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Mas'ud, sami itu mendengar siapa saya? An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu kali bersabda siapa Nabi? La hasada, tidak ada keinginan menyamai itu dipuji. La hasada, tidak ada keinginan menyamai itu dipuji. Illa fisnata ini, kecuali dalam dua perkara ini. Pertama, rajulin, orang laki-laki, ata yang memberi pada rajul Allah siapa Allah malan pada harta. Fasalato, maka menguasakan siapa Allah pada rajul ala halakatihi, atas habisnya malan fil haqi, dalam kebenaran. Yang kedua, warajulin, dan orang laki-laki ata yang memberi pada rajul Allah siapa Allah hikmatan, pada hikmah. Hikmah itu diberi ilmu Quran dan sunnah, yang diberi ilmu ta'ala. Hikmatan pada hikmah, Al-Quran wa sunnah. Bahwa maka bermula rajul yabdi, itu menghukumi siapa rajul biar hikmah. Wa yu'allimu, dan mengajarkan siapa rajul hak pada hikmah, hak pada hikmah. Ini bab menerangkan menginfakkan harta fi haqihi, sesuai dengan aturannya. Kata Mas'ud, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la hasada. Ini hasud di mana gitu. Jadi gini, Imam Nawawi memaknai hasud itu dua. Ada hasud hakiki, ada hasud majazi. Ini harus sama-sama kita paham. Jadi saya ulang lagi, Imam Nawawi bagi hasud dua. Ada hasud hakiki. Hasud hakiki itu hasud yang sebenarnya hasud, yaitu bila ada teman kita dapat nikmat, dapat senang, bagaimana nikmat itu hilang dari dia. Itu namanya hasud yang hakiki, yaitu ulama sepakat itu haram. Benar hasud yang majazi, artinya tidak semestinya. Nah, majas itu kan mengartikan lafaz tidak sesuai dengan asal peletakannya. Di hasud di mana gitu, itu namanya hasud yang majazi. Maka dimaknai la hasada, tidak ada keinginan menyamai itu dipuji, kecuali dua. Dan misalkan gini, ada teman kita punya mobil, kita ingin punya mobil. Nah, itu namanya hito. Ada teman kita ini berdiri dua, kita ingin berdiri dua. Nah, itu namanya hito. Nah, itu namanya hasud yang majazi. Maka bahasanya kan hasud, cuma namanya hito. Tidak ada keinginan ingin menyamai kawannya itu dipuji, kecuali dua hal ini. Kenapa kok dua hal? Karena dua hal ini adalah yang pokok. Satu masalah harta, dua masalah ilmu. Satu, ada orang diberi Allah harta banyak, terus hartanya itu dihabiskan ke jalan yang benar. Kemudian kita ingin seperti itu, wah, alangkah enaknya usaha kalau kaya kayak kawan saya, hartanya banyak. Dia digunakan untuk bangun masjid, bantu untuk haji, untuk umroh, untuk sedekah. Alangkah indahnya, saya kalau seperti itu. Nah, itu namanya la hasada, nggak ada gitu, tidak ada keinginan menyamai, itu terpuji, kecuali dua hal ini. Ya, ada teman kita ini kaya raya, banyak, habis digunakan untuk hal yang benar. Terus kita ini ingin seperti itu. Nah, itu namanya gitu, itu bagus. Yang kedua, ada orang diberi Allah hikmah, katakan ilmu, dia bisa ngaji. Nah, dia ilmunya itu ya dilakukan, diamalkan. Terus kita ini ingin seperti wah enaknya ya Pak Kiai itu Pak Ustadz itu. Dia punya ilmu, mengamalkan ilmunya, ngajarkan ilmunya. Wah langkah saya kalau seperti itu. Nah itu ya terpuji. Jadi, makanya kasut gimana gitu, itu namanya majazi. Kalau kaki itu kan kalimat yang diartikan sesuai dengan asal peletakannya. Babu riya'i, bab menerangkan riya' fi sodaqoti, dalam sodaqo.
Liqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina, la tubtilu, jangan membatalkan kamu semua shadaqatikum, pada pahala sedekah kamu semua, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adza, dan menyakiti hati, ila qaulihi, sampai firman Allah al kafirin, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, solda, bermula maknanya solda itu laisa, tidak ada, itu alai, atas hajar batu, syai'un, apa, sesuatu, syai'un, apa, sesuatu. Wa qala Ikrimah, wabilun, bermula maknanya wabil itu maturun, hujan, sadidun, yang keras, yang lebat. Wa tolu, bermakna tol itu annada, gerimis. Annada itu gerimis. Jadi di bab menerangkan riya di dalam sedekah, pamer ya, pamer dalam sedekah. Ini Allah Ta'ala pesan, hei orang beriman, jangan sedekah, pahala sedekah kamu itu kamu hancurkan, kamu batalkan dengan mengungkit-ungkit. Ini penyakit ini kan, karena orang yang ditolong atau yang dikasih itu dianggap kurang apa ya, kurang bisa membalas, atau dianggap kurang nggak tahu diri, sehingga ungkit-ungkit. Wal adza, dan menyakiti. Sudah dikasih, ditolong, terus orang yang ditolong tidak disakiti, ya dijungkit-ungkit, dihina-hina, diejek-ejek, itu akhirnya pahala sedekah itu habis. Jadi dua hal yang bisa menghancurkan pahala sedekah, bil manni wal adza. Nah, yang namanya manni wal adza itu mungkin kan sama dengan riya kan, pamer, kamu bisa tolong, ini menunjukkan amalnya, menunjukkan sedekah, kamu juga saya tolong, kamu bisa saya tolong, wah mati kamu, macam-macam. Sampai berdoa al kafir wa la yahdil qaumal kafirin. Tuasan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi. Betul kan? Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fama saluhu kama salis sofwanin. Orang yang menginfakkan harta dengan pamer, dengan riya, itu ibaratnya sofwan. Sofwan itu batu yang lurus, hajar amas, batu keras yang lurus. Alai turabun, jadi ada batu keras yang lurus, di atasnya ada turab, ada debu. Nah kemudian fa'asobawa bilun, kena hujan deras, otomatis fatorokau saudia, akhirnya debunya kan hilang. Nah begitu pula sedekah itu diibaratkan debu yang nempel di batu yang keras, terus diungkit-ungkit, disebut. Nah mungkin nyebut-nyebutin atau pamer itu ibaratnya hujan keras, habis hangus. Maka kata Ikrimah itu wabil itu maturun syadid, hujan yang keras. Sedekah itu gampang, nyarinya susah. Sudah ngasih orang itu terus penyakit dikulit ya susah. Babula yakbalu, bab tidak menerima Allah, siapa Allah sedekatan pada sedekah min hululin, dari khianat, atau kalau mana umumnya barang haram. Min hululin, dari khianat atau barang haram. Wala yakbalu, dan tidak terima siapa Allah illa min kasbin, kecuali dari penghasilan thayyibin yang halal. Liqouli ta'ala qaulun ma'rufun, qaulun bermula ucapan, ma'rufun yang bagus, wa maghfiratun, dan ampunan itu khairun, lebih bagus, min shadaqatin, daripada sedekah
ba'u yang mengikuti pada sedekah adzan apa menyakiti. Wallahu bermulatul ghaniyun, zat yang kaya, khalimun, zat yang tidak cepat menyiksa. Tidak cepat menyiksa Tuhan itu. Surat Al-Baqarah. Ini bab yang ketujuh. Allah tidak menerima sedekah min hululin. Ini bahasa Imam Bukhari itu isenakiro. Ini berarti baik sedekah yang wajib zakat maupun sedekah biasa. Itu Allah tidak menerima kalau dari hululin, dari para karo. Karena dulu itu kan, kalau sekarang ya korupsi. Kalau dulu itu ghanimah belum dibagi, ada orang ngambil, itu namanya hulul. Ngambil ghanimah yang belum dibagi. Nah, sehingga bahasa umumnya ya kalau sekarang korupsi. Kemudian Allah tidak menerima illa min kasbin thayyibin, kecuali dari penghasilan yang thayyibin, yang halal. Ini ada cerita yang luar biasa. Jadi Abdullah bin Umar, ini tingkatan beliau, wajar saja mewarisi keberanian orang tuanya. Jadi kalau orang berani kayak gini gak sembarang orang ini. Ini Abdullah bin Umar ini ketika Ibnu Amir yang jadi gubernur Basra itu sakit, padahal orang-orang rakyatnya itu muji-muji dia, orang bagus. Abdullah bin Umar menjenguk beliau. Ketika jenguk, itu Ibnu Amir bilang gini, ya Abdullah, ala tatuhali, coba sampean tolong saya doakan, benar sembuh. Tolong saya doakan, wajar saja orang sakit minta doa. Tolong saya doakan, saya sembuh. Itu Ibnu Umar itu malah jawab begini, ini samitu Rasulullah SAW, aku dengar Nabi bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin, tidak diterima sholat tanpa adanya bersuci, wala sodakotun min hululin, dan tidak diterima sodakot min hululin. Nah, kami ada korupsi. Wa kunta al Basra, sementara sampai jadi pemimpin di Basra. Ini maknanya begini. Jadi sholat itu tidak diterima kalau tidak bersuci, dan sodako tidak diterima dari barang yang haram begitu. Sampai jadi pemimpin di Basra. Itu maksudnya begini. Walau saya ini doakan sampean kita begini. Tapi kalau yang didoakan orang ini, maaf ini kan, pernah makan barang yang nggak benar, karena sampai menjadi penguasa. Penguasa. Kalau yang saya doakan ini penguasa yang pernah khianat, pernah makan barang haram. Jadi doa saya ini apa sih manfaatnya? Apa sih manfaat? Ini maksudnya beliau, ini kata Imam Nawawi, itu mencegah Ibnu Amir jangan sampai dia korupsi. Yang kedua, kalau dia korupsi harus tobat. Sebab walaupun saya doa, itu gak akan makbul. Sebab yang didoakan itu korupsi, makanya kayak gitu. Kalau bukan korupsi, ini keberanian luar biasa. Coba kita di pejabat berani. Ini Pak Pejabat. Oh, kita ada singkirkannya. Singkirkan mesti wah sampai dipindah ke tengah Asia sampai. Ini belum mari. Wasri. Ketua MUI kita sebelum Pak Mariadi juga kita berhenti Profesor kritik iya luar biasa. Ini Ibnu Umar luar biasa. Tapi Ibnu Amir ini banyak orang yang muja-muja. Tapi ada yang bilang kalau mensedekahkan barang yang bukan haknya itu tidak boleh. Nanti yang menerima boleh. Untuk kepentingan selain pribadi. Misal dia datang ke pondok, orang korup kan, dia mau membangunkan itu untuk umum kan? Ya, bukan untuk kiainya, untuk umum. Nah, tapi untuk belajar. Kita tahu sebenarnya korupsi itu. Jadi mengatakan ini boleh. Jadi memang ada gini ya. Kalau kita tolak, digunakan untuk kejahatan lagi. Jadi hal-hal yang seperti itulah kan, memang ada caranya membuang itu untuk umum, bukan dengan salah. Hukum lah kayak gitu. Di qauli ta'ala qulul ma'ruf. Terima juga lah. Iya, terima
juga lah. Ucapan yang bagus. Ini ucapan yang bagus dari orang yang diminta ketika dia nggak bisa ngasih. Itu masa qaulun ma'ruf. Ngapunten ini, maaf Pak saya belum bisa ngasih. Nah, itu masa qaulun ma'ruf, ucapan yang bagus dari orang yang diminta dia nggak bisa ngasih. Wa maghfiratun. Nah, ampunan artinya lapang dada orang yang nggak dikasih. Orang nggak minta nggak dikasih bukannya juga sebenarnya sakit. Cuman dia maghfirah, lapang dada, memaafkan. Itu khairun, nilainya lebih bagus. Jadi bahasa qaul ma'ruf ucapannya bagus ini dari mas'ul, orang yang diminta. Ada orang minta terus kita nggak bisa ngasih. Wah, nggak butuh Pak. Yang sakit dia begini di tempat lain dapat rezeki. Nah, itu qaul ma'ruf. Terus maghfiratun, orang yang minta memaklumi, memaafkan. Maklum dia nggak bisa ngasih. Jadi sama-sama itu Pak. Itu nilainya bagus daripada sedekah yang setelah sedekah diungkit disakiti. Qaulun ma'rufun itu artinya ucapannya bagus dari orang yang nggak bisa ngasih. Maghfirah, ampunan dari orang yang minta, ditolak nggak dikasih. Babu sedekah tiba menerangkan sedekah min kasbin thayyibin, dari penghasilan thayyibin yang halal. Liqouli ta'ala wa yurbi, dan memelihara siapa Allah as-sedaqati pada beberapa sedekah. Wallahu benar Allah itu la yuhibbu, tidak cinta siapa Allah kulla kafarin, pada semua orang yang banyak kufurnya, afimin yang banyak dosanya. Ila qaulihi, sampai firman Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun ini ikut tamim saja sehingga bukan tak khabar biasa. Kan ada la hijajiyah. Wah, yang bisa beramal laisa. Itu namanya la hijajiyah. Wala khaufun, dan tidak ada bermula takut itu alaihim atas alladzina amanu wa amilus sholihat. Walahum, dan tidak ada bermula alladzina amanu wa amilus sholihat itu yang zaruna. Susah siapa alladzina amanu wa amilus sholihat. Di sedekah itu asal halal, pelihara oleh Allah. Kecil nanti jadi besar pahalanya. Dan Allah itu nggak senang orang yang banyak kufurnya, mengufuri nikmat, beri rezeki nggak pernah dilupakan, sedekahkan. Itu kamai kafir, kamai mengufuri nikmat. Sampai firman Allah, wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, itu kalimatnya la khaufun 'alaihim. Itu maknanya ketika mati. Ya, ketika mati itu la khaufun. Jadi orang yang beriman, beramal soleh ketika mati, mau mati itu la khaufun. Nah, kemudian wala hum yahzanun, ketika di akhirat hari kiamat enggak susah. Nah, ini kadang-kadang kan gini. Orang memaknai kan gini. Yang sering kita dengar, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Tuhan itu enggak susah, enggak sedih. Itu ada yang mengartikan tandanya wali itu enggak pernah susah di dunia. Ini udah begitu. Sebab kalimat la khaufun itu maksudnya tidak takut ketika mau mati. Nah, tidak susah ketika di akhir. Nah, kalau di dunia anaknya meninggal, istrinya meninggal, susah itu aja lah. Nabi aja ada amrul husni. Wali kok susah? Ya manusia wajar saja susah. Sebab kalimat la khauf itu maknanya enggak susah ketika menjelang mati. Nah, wala yahzanun, tidak sedih ketika di akhirat. Itu biasa lah. Nabi aja ada amrul husni kan, pamannya ya istrinya meninggal. Terus mamanya kan meninggal. Nabi wali kok susah? Ini manusia biasa susah sedih. Wali mau dengar misalkan bebek naik susah ini gak wali, orang manusia kan, misalkan ditinggal anaknya meninggal, istrinya meninggal, wajar kan? Maka kalimat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun itu la khaufun indal maut, ketika menjelang mati, karena dia tahu nikmat diberikan oleh Allah, nikmat. Dan ketika di akhirat gak susah, itu kayak gitu ya. Mau sok wali nggak susah,
Ini yang harus sama-sama kita. Jangan ketika Nabi Muhammad Sokir itu atau oleh pamannya belum mendapat bayar. Terus naik. Sehingga dia Nah yang Siti Khadijahnya kan sebagai penopang mal untuk perjuangan. Jika beliau meninggal berarti dengan perjuangan berbayar. Tapi kan tetap susah. Nabi itu kan tahu qadar khairihi wa syarrihi kan tahu. Kan enggak paham. Nah, jadi enggak bisa itu alasan. Karena Nabi itu kan maksud Nabi enggak tahu qadar khairihi wa syarrihi kan enggak mungkin. Nah, jadi orang susah itu wajar. Tapi susahnya bukan enggak ridho. Nah, susahnya manusiawi, bukan enggak ridho. Karena ada yang berpendapat Nabi itu sedih bukan karena meninggal pamannya, tapi karena dia tidak mengucapkan tauhid. Tapi kalau kita kan berpendapat bukan itu sebenarnya. Dia meninggal memang pamannya itu adalah salah seorang pendukung dakwahnya, bukan masalah iman. Kalau kita kan masih meyakini Abu Thalib itu sebenarnya dia beriman meninggal. Cuman itu menurut pendapat yang kita yakini itu kan. Abu Thalib itu beriman meninggal. Ini Pak Ustaz, kurang dunia paling pertama beriman itu Abu Thalib. Kalau menurut saya. Kalau orang Wahabi kan yakini memang dia tidak beriman. Enggak. Gini urusan saya, ini cuma kalinya. Ketika Nabi Muhammad belum jadi Nabi aja, ketika Abu Thalib berjalan berdagang dengan didampingi bersama dengan Nabi, kemudian ketemu sama Rohib. Iya. Itu kan sudah tahu kalau Nabi, dan dia mengiyakan. Pak Rizal, ketika pembahasan itu sampai ke Jawa itu. Ke Jawa? Iya, masa udah sampai ke Jawa. Jadi hakikat kan ada. Sejani Daklan itu ngarang kita bilang asnal matolib fi najati Abi Thalib. Jadi hakikatnya asnal matolib fi najati. Hakikatnya Abu Thalib itu dalam kajiannya itu beliau beriman. Nah, Cuma tidak mau menampakkan imannya itu demi melindungi Nabi. Kalau Nabi menampakkan keimanannya nanti malah dimusuhi semua. Justru memang beliau tidak menampakkan keimanan untuk melindungi Nabi. Dan dia beriman. Bahkan kata Abbas ketika waktu itu nah itu bilang, aku dengar yang namanya saudara saya Abu Thalib batas syahadat dia. Jadi memang iman. Nah, cuman dengan orang-orang yang kelompok-kelompok sebelah itu kan dibesar-besarkan. Iya, dibesar-besarkan. Nah, itu kalau menyakiti hati Nabi kemarin. Jadi keyakinan kita yang jelas beliau-beliau itu adalah orang yang beriman. Nah, masuk Abi Thalib. Makanya ada kita asnal matolib fi najati Abi Thalib. Kalau Imam dia itu beriman saya, tapi kalau Islam saya nggak tahu. memang beriman ya. Islamnya saya nggak tahu. Itu benar bersalah. Benar memang. Dan memang masuk Islam dia Islam. Kalau di akhir ayatnya dibaca syahadat. Dia itu beriman, mak Islamnya saya nggak tahu deh. Artinya dia kan nggak melakukan hal-hal yang diperlukan yang lain. Tentunya sholat, dia kan nggak pernah sholat. Nah, dia nggak pernah menampakkan. Iya gitu. Dia beriman tapi Islamnya saya Nggak pernah menampakkan. Itu maaf kaitan dengan ayat yang katanya ini itu dikhususkan kepada Rasulullah itu kan firman Allah innaka la tahdi man ahbabta. Itu katanya arah itu ke Abu Thalib. Memang mayoritas orang itu arahnya ke Abu Thalib. Dohirnya itu. Dohirnya itu. Cuman menjelang wafat itu kata Abbas, waduh, aku dengar dia itu baca saja. Nah, makanya beliau tidak mengatakan beliau baca la ilaha illallah karena beliau sendiri kan beriman. Maka kalimatnya baca sah, aku dengar dia baca saja. Nah, itu kesaksiannya yang masih kafir kan? Yang masih kafir kan? Masih kafir. Waktu itu kan beliau masih kafir kan, belum Islam. Itu kesaksiannya aku dengar. Makanya sampai saya jadikan terus pokoknya naudzubillah dikhawatirkan orang-orang yang mengafir-ngafirkan paman Nabi atau orang tua Nabi itu dikhawatirkan suul khotimah sebab itu menyakitkan Nabi. Sungguh hati-hati kita ini, sungguh hati-hati. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdullah bin Munir
Sami'a Banadur, Sami'a mendengar siapa Abdullah bin Munir Abanadur, hadatsana Abdurrahman, wa Abdurrahman itu ibnu Abdullah bin Dinar, Anabi Sholihin dari Nabi Sholeh radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bermula barang siapa tasaddaqo itu bersedekah siapa man bi'adri tamroten dengan senilai atau seharga satu kurma. Seharga satu kurma. Min kasbin dari penghasilan toibin yang halal. Wala yang baru dan tidak menerima Allah siapa Allah ila toibah kecuali yang bagus atau yang halal. Aina sesungguhnya Allah ya taqabbal itu menerima siapa Allah ha pada tamro atau sedekah, ha pada tamro atau sedekah biyaminihi dengan tangan kanannya Allah. Sumaya Rabbi memelihara siapa Allah ha pada tamro li sahibihi bagi orang yang memilikinya. Sumaya Rabbi memelihara kama Rabbi sebenarnya memelihara akhadukum siapa salah satu kamu semua fulwahu pada anak kudanya Ahad. Hatta takuna sehingga ada apa tamro itu misal jabali seperti gunung besarnya. Taba mengikuti pada Abdurrahman Sulaimanu siapa Sulaiman Ani bin Dinar waqala warqa Ani bin Dinar an Sa'id bin Yasar an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warawan hadis Muslimun siapa Imam Muslim ibnu Abi Maryam wa sallam wa Suhail an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa Nabi ini. Barang siapa yang sedekah walau senilai satu kurma, berapa semua nilainya? Kalau 1 kilo itu berapa satu kilo? Kalau 100.000 kan? Ini satu kurma. Yang penting dari kasbin halalin, hasil yang halal karena Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan satu kurma yang dari hasil yang halal disedekahkan itu diterima oleh Allah dengan tangan kanan sang ridhonya. Sampai bahasanya pakai tangan kanan sang ridhonya. Suatu kalau yang ridho itu kan terimanya kan pakai tangan kanan. Satu ridhonya sampai bahasa tangan kanan. Terus dipelihara oleh Allah. Jadi senilai satu kurma itu kan kecil. Dipelihara oleh Allah sehingga digambarkan kayak salah satu di antara kita melihara anak kudanya, amalnya kan besar. Nah sehingga satu kurma itu nanti besok di hadapan Allah itu nilainya seperti mislal jabal. Kayak seperti kubu. Yang penting min kasbin halal. Maka ini kasbin halal nih rekod. Nah, maka sedekah itu walaupun nilainya kecil, nampaknya tapi yang halal itu jadi besar, jadi besar. Nah ini maksudnya ini jangan meremehkan sedekah sekecil apapun. Yang penting halal, tentu yang ikhlas. Yang penting halal. Apalagi banyak deh. Apa? Apalagi banyak. Lebih banyak. Luar biasa. Makanya kalau habis gajian harus ada sisihkan siapa. Ya ada apa habis gajian harus ngajak kawannya. Wah, ingatin ya. Harus ada lah berapa persen gitu kan. Ya Pak Masir. Jadi saya tanda tangan Pak Masir kalau nggak ada setengahnya Pak Masir. Babu sedekah tiba menerangkan sedekah qabla radis ditolak. Jadi mari bersedekahlah sebelum nanti sedekah kita ini nggak diterima, ditolak. Qala Imam Bukhari hadatsana Adam hadatsana Subah hadatsana Ma'bad ibnu Khalid. Qala Ma'bad sami'tu Kharisa bin Wahbin qala Kharisa sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasaddaqu bersedekahlah kamu semua. Fa inna maka isinya perkara itu yakti akan datang. Alaikum atas kamu semua zaman apa zaman yang berjalan arojul siapa orang laki-laki bisodakotihi dengan sodakonya rojul. Falayat situ maka tidak menemui siapa rojul man pada orang yakbalu yang menerima siapa man ha pada sodako. Yakulu berkata rojul ini siapa orang laki-laki rojul yang bersedekahi. Rojul ini jangan jawaban nggak sama. Lau cipta andai kata datang siapa kamu biar dengan membawa sodako bil amsi di dalam waktu kemarin lakobil tu maka sungguh menerima siapa saya ha pada sodako. Fal yauma kalau sekarang fala hajat dari dia maka nggak ada hajat mawjud li bagi saya biar dengan sodako. Nah, ini masa-masa akhir zaman ini. Nabi sudah ngasih tahu bersedekahlah sebelum datang suatu masa besok ada orang laki-laki ya perempuan juga kan sana kemari ngiterkan sedekahnya nggak ada orang yang mau, nggak ada yang terima. Sampai-sampai orang yang mau dikasih wah kalau kemarin saya terima kalau sekarang enggak aku udah punya.
saking harta benda sudah melimpah ruah. Ini zaman akhir zaman. Ini ada yang mengatakan zaman Nabi Isa. Setelah Nabi Isa itu turun, terus Dajjal sudah selesai dan nggak ada. Itu kayak gini. Nah, kalau sekarang ini berharap ini bisa. Pokoknya kalau sekarang ini berharap aja. Karena belum masuk zaman ini kan. Masih jangan diharapkan. Jadi mumpung proposal itu masih berlaku, ya kan? Wah, kita harus terima sama Muslim kan, mumpung masih berlaku proposal itu. Saya nggak laku lagi proposal itu kan? Nggak berlaku lagi proposal itu. Wah, kata sana Abu Yaman Abu Su'aibun, kata sana Abu Zinad an Abdurrahman an Abi Hurairah anhu qala Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu tidak terjadi asatu. Kiamat enggak akan terjadi kata Nabi hatta yakuro sehingga banyak fikum di dalam kamu semua almalu apa harta. Fayafidu maka meluap apa suap tambang-tambang macam-macam keluar semua ini. Sehingga kata yuhimma sehingga membuat susah robbal mali pada orang yang punya harta. Kata yuhimma sehingga membuat susah robbal mali pada orang yang punya harta. Man siapa orang yang robbul mali? Robbah kan? Ya. Kata yuhimma sehingga membuat susah robbal mali pada yang punya harta itu. Siapa yang membuat susah? Man siapa orang yang baru yang menerima siapa? Man sodako tahu para saudaranya robbal mali. Sehingga orang yang punya harta ini, wah disusahkan orang yang mau menerima. Sopo sebelum menerima sodako. Nah, sekarang orang yang mau menerima ini yang susahnya orang yang ngasih. Nah, ini baru siapa? Itu jauh. Wah, Jadi lantamu saat. oh iya. Jauh ini. Jadi orang yang punya duit bingung sopo sehingga menerima. Siapa orang yang mau menerima saya ini? Maka tayarido sehingga menawarkan siapa robbal mal. Menawarkan siapa robbal mal kepada mal. Tahu-tahu no. Fayaqula maka berkata Allah di siapa orang yakridu yang menawarkan siapa robbal mal pada mal alai atas aladi. Berkata gini, la arobah tidak ada butuh itu mewujud li bagi saya. Belum betul butuh. Ini bisa tidur kemana-mana. Sehingga orang yang ditawar itu ngomong la arobah li saya nggak butuh lagi. Tapi kita bukan gak ketemu. Mungkin SK itu sudah juga nggak laku harusnya. Nah daripada segitu ngapain kan? Pusing-pusingnya kan? Mau setekan saya nggak laku apalagi. Pokoknya nggak laku SK itu. Apa? Iya mana bisa? Nggak laku. Jadi masih berlaku baru saja pokoknya harus dimanfaatkan. Kalau Imam Bukhari atas sanad Abdullah bin Muhammad atas sanad Abu Asim an Nabil Akbarana Sa'dun ibnu Bisrin atas sanad Abu Mujahidin atas sanad Mukhilun ibnu Khalifah Iqala Mukhil samitu Adin Khatim radhiyallahu anhu yaqul kali berkata siapa Adi untuk ada siapa saya kata Adi itu indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a maka datang kepada Rasulullah ini sifat laki-laki akaduma bumlah salah satunya rojul yasku mengadu siapa akad al-airata pada kefikiran wal akhoru bermula yang lain yasku itu mengadukan siapa akhor kot asabili pada pembegalan. Nah ini zaman Nabi ini ada dua orang laki-laki datang, satu ngadu masalah nasibnya yang fakir, satu ngadu masalah banyaknya begal. Nah ini makanya orang jadi tokoh masyarakat itu jadi orang itu wajar. Jadi kalau antum jadi anggota dewan, kalau ngadu, wah ini SK-nya melambat, gimana caranya? Ini gaji melambat mesti. Nabi kan diadu, satu ngadu masalah ekonomi, satu masalah begal. Mau dilaporin Nabi. Makanya faqala Rasulullah SAW kata Nabi itu gini. Amma qad usabili, adapun bermula pembegalan, masalah pembegalan. Fa'inal usia berkatu layakti tidak datang alaika atas kamu ilang olil kecuali sedikit masalah pembegalan jarang kata Nabi kata takhruja sehingga keluar al-iru apa rombongan unta yang membawa dagangan
Ir itu rombongan unta yang bawa dagangan. Ila Mekah ke Mekah. Dulu dari Sam, dari Irak ke Mekah. Bighairi khafirin dengan tanpa penjaga atau pengawalan. Jadi kata Nabi masalah pembegal itu jarang. Pembegal kan biasanya orang rombongan unta bawa dagangan dari Syria, dari Irak ke Mekah tanpa adanya pengawalan keamanan terus dibegal. Itu kan jarang-jarang. Nah, wa amal ailatu adapun bermula kefikiran. Nah, itu fa inna sa'ata wasya kiamat itulah takumu. Tidak terjadi apa saat hatta yatufa sehingga berkeliling akadukum siapa salah satu kamu semua bisa dakotihi dengan membawa sodakonya akad. Layak itu tidak menemui siapa akad man pada orang yang baru yang menerima siapa man pada sodakoti min dari akad. Tapi kalau masalah fakir kata Nabi itu panjang, nah kayak begal, jarang-jarang. Kalau fakir itu panjang sampai nanti musim-musim menjelang kiamat, itu kan panjang. Maka sebelum Nabi Isa ini turun ke bumi ini ya masih namanya proposal masih berlaku. Nah, ini masih mahal, masih berlaku. Sehingga biasanya ada orang berkeliling bawa sodakonya, tidak menemui orang yang menerima. Sumalayakifana, kemudian sungguh benar-benar berdiri. Akadukum siapa salah satu berdiri baina yadil dia hadapannya Allah. Laisa tidak ada itu baina antara akad wa baina antara Allah hijab penghalang, langsung berhadapan kan hijab. Wala tarjumanun tidak ada juru terjemah. Yutarjim yang terjemah siapa terjemah lalu pada akad. Sumalayakulana sungguh benar-benar berkata siapa Allah pada akad. Berkata gini, alam ukti adakah tidak memberi siapa saya kepada kemalan pada banyak. Kamu kan saya kali banyak kan? Fayakulana bala ya. Fayakulana maka sungguh benar-benar berkata siapa bala. Ya Allah kau kasih aku banyak. Sumalayakulana kemudian sungguh benar-benar berkata siapa Allah alam ursil adakah tidak mengutus siapa saya ilaika rasulan. Apakah saya tidak mengutus utusan kepada dirimu? Fayaquluna bal ya telah mengutus rasul. Kau telah mengutus rasul. Fayaqulu maka melihat siapa akad an yamini dari arah kanan akad fala yarud ilana. Nengok ke arah kanan tidak melihat kecuali neraka. Semua yang dulu melihat siapa akad an simalihi dari arah kiri akad fala yarud ilana. Kanan neraka, kiri neraka. Makanya pesan Nabi fal yat taqiyana maka sungguh hendaknya membuat hijab, maka sungguh hendaknya membuat hijab, membuat penghalang akadukum siapa salah satu kamu semua an-naroka dan neraka walau bisik kita merotin sekalipun dengan sodako separuh kurma. Berarti sedekah itu bisa menjadi hijab dari neraka walaupun kecil. Fa'ilam yajid maka apabila tidak menemui siapa kamu, tidak menemui untuk sedekah itu separuhnya kurma saja tidak menemui. Pesan Nabi, yofa bi kalimatin toibah, maka dengan ucapan toibatin yang bagus. Maksudnya kalau ada orang yang minta kamu tidak mampu sedekah sama sekali, itu ucapkan dengan kalimat yang baik. Ngapunten Pak, minta maaf saya belum punya. Mudah-mudahan bapak tempat yang lain dapat rezeki. Jadi kalimat-kalimat yang bagus, itu maknanya gitu. Fal fi kalimatin boy. Jadi orang yang minta ini kalau tidak bisa ya kasihlah bahasa-bahasa yang baik. Qala Imam Bukhari atas Muhammad ibnu Ala atas Abu Usama an Buraidah an Abi Burda an Abi Sa'id anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam layak tiana sungguh benar-benar akan datang ala nasi atas manusia. Zaman apa zaman yatufu yang berkeliling arjul siapa orang lagi di dalam zaman bisa dan sedekah. Minadabi dari emas. Sumalayat itu tidak menemui siapa rojul akhadan pada seseorang. Yakhudu yang mengambil siapa rojul hak pada sedekah min dari Yakhud yang mengambil siapa akad hak pada sedekah min dari rojul. Jadi Nabi sudah ngasih obo-obo, ngasih maklumat. Besok akan datang suatu masa orang laki-laki berkeliling membahas sedekah emas. Bahasanya emas ini barang yang mahal saja enggak berlaku. Apalagi barang yang mulia, di kalimat emas ini maknanya. Jadi besok itu barang yang beragam masuk ke beragam. Itu tidak laku. Nah, apalagi yang biasa-biasa sapi itu bakal laku.
Ini kalimat sampai emas. Ini maknanya barang yang berharga saja enggak laku yang menerima. Apalagi kambing, mau diambil lagi. Wah, tidak laku Pak. Nah, wayuro dan dilihat arrojulu siapa orang laki-laki al-wahid yang satu. Yatba'u mengikuti pada rojul wahid arba'una siapa 40. Imro'atan apanya orang perempuannya. Yalutna berlindung siapa arba'una bi dengan rojul. Alasannya mingkilati rijali karena sedikitnya orang laki-laki wakasrotin bisa. Jadi besok itu satu orang laki-laki itu mengayomi 40 orang dari keluarganya. Karena apa? Laki-laki sedikit, perempuan itu banyak. Ini akibatnya banyak peperangan, banyak fitnah, banyak masalah, banyak pembunuhan. Sehingga jumlah laki-laki sedikit, perempuannya banyak. Sehingga satu orang laki-laki ini mengayomi 40 orang. Ini mengayomi atau memperistri? Bukan. Bukan. Dia banyak. Iya memang ada bahasa kayak gitu. Yang perjelas Cuma ini masih nyalipnya itu melindungi, nanti kayak melindungi. yang banyak banyaknya. Iya. Ya seharusnya satu masing-masing 4 dulu lah. Iya, dulu ya. Ini kan Pak. Tinggal nama Dan ini terjadi wadarika yakunu ba'da qatli Isa alaihissalam ad-Dajjal. Itu terjadi setelah Nabi Isa bunuh Dajjal. Nah, ini sehingga orang laki-laki jumlahnya sedikit, perempuan banyak, sehingga satu orang laki-laki aja 40 laki-laki, 40 perempuan. Itu yang diayomi. Bab itaku membuatlah hijab kamu semua naro. Walau bisi kita merotin sekalipun dengan sodako separuhnya kurma, wal kolili dan sedikit minas sodako dari sodako. Jadi ini bab menerangkan kita harus punya hijab dari jilat neraka, walau dengan cara sedekah separuhnya kurma. Wal kolili minas sodako namanya min adfil am al khos. Jadi am kolil itu umum. Nah, entah duit, entah apa, entah makanan, entah apa, itu kolil itu am. Jadi kolil itu maksudnya lafaz kolil itu atap pada lafaz siki min adfil am alal khos. Itu kan hanya sik kita protein separuh kurma. Wal kolili dan sedikit itu umum, entah makanan, apa minuman, kan, apa duit, umum. Ini maksudnya sedekah itu walaupun kecil nilainya luar biasa di hadapan Tuhan. Bisa menjadi hijaban minanar. Wa matuladina bermula perumpamanya orang-orang yungfikuna yang menginfakkan siapa aladina amwalahum pada beberapa hartanya aladina ibtigho amardotillah karena mencari beberapa ridho Allah watasbitan dan menetapkan keimanan atau menetapkan keimanan min anfusihim. Itu kam al ayata itu kamatil habatin seperti biji, seperti satu biji. Ila qaulihi min kulli samarati dari semua buah-buahan. Jadi orang yang menginfakkan hartanya dan dia mencari ridho Allah dan memang menetapkan keimanannya, memperkuat keimanannya. Satu biji itu lama-lama bisa berkembang, jadi banyak. Jadi maknanya sedekah itu kecil tapi bisa besar. Qala Imam Hadatsana Ubaidullah Mas'ud Hadatsana Ibnu Al-Hakam Ibnu Abdullah Al-Basri Hadatsana Subah an Sulaiman an Abi Wa'il an Abi Radwan lama nazalat. Ini yang susah ditulis ini Mas. Lama nazalat ketika turun ayat sedekah, apa ayat yang menerangkan sedekah? Ini kata Mas'ud. Kunna maka ada siapa kita nukhamilu itu buruh memikul siapa kita. Kuna maka ada siapa nukhamilu itu buruh memikul siapa kita. Terfaja'a maka datang rojulun siapa orang laki-laki. Fatasodaqo maka bersedekah siapa rojul bisyai'in dengan suatu kathiran yang banyak. Faqalu maka berkata siapa munafikun, orang-orang munafik muro'in, bermula rojul itu orang yang riak. Wajah dan datang rojulun siapa orang laki-laki. Fatasodaqo maka bersedekah siapa rojul bisolik satu sok. Faqalu maka berkata siapa munafikun, innallaha sesungguhnya Allah itulah ghaniyun, sungguh zat yang tidak butuh, zat yang kaya, an so'ihada dari soknya ini rojul.
Fanazat maka turun apa aladina ilakhir. Apa ayat aladina. Aladina orang-orang yang mizuna yang mencaci-caci siapa aladina? Mencaci al-muttawiina pada beberapa orang yang melakukan sunatan, beberapa orang yang melakukan amal sunat. Al-muttawiina pada beberapa orang yang melakukan amal sunat minal mu'minina wal mu'minati waladina dan orang-orang layak jiduna yang tidak menemui siapa aladina illa judahum kecuali pada kemampuannya aladina. Surat At-Taubah. Ini subhanallah. Jadi kata Mas'ud, ketika turun ayat sodako, yaitu khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Muhammad ambil sebagian harta mereka orang mukmin sodako sebagai sodako. Jadi sodako ini bisa sodako wajib, katakan zakat. Nah, di mana sodako itu tutahhiruhum bisa mensucikan, ya, mensucikan harta wa tuzakkihim. Nah, ketika turun ayat ini, itu kan maksud kami yang nggak punya, ini saking inginnya sedekah. Karena kalimatnya sodako, kami buru pikul di pasar, buru pikul kami, tukang pikul. Nah, kemudian maksud cerita, ada seorang laki-laki namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika turun ayat itu, Abdurrahman bin Auf ini, wah, separuh hartanya itu disedekahkan semua, separuh hartanya. Sehingga Nabi itu bilang, wah, banyak nian, wah, Abdurrahman bin Aksar, banyak nian. Tidak ya Rasulullah, tidak masalah. Apa kata Nabi? Barakallahu laka fima ataita wa fima amsakta. Semoga apa yang kau berikan berkah. Barakallahu laka fima ataita wa fima amsakta. Semoga yang kamu berikan berkah, yang masih tinggal kamu simpan dan barokah. Nah, Abdurrahman bin Auf yang sedekah banyak itu orang munafik bilang, muroin, dia itu banyak. Kayak kau. Iya. Dua munafik kali ngaji. Wajah dan datang rojulun. Ada seorang laki-laki namanya Abu Akil. Itu datang memasukkan satu sok. Itu dibilang, wah, Tuhan itu gak putus, takut satu sayat, oh Tuhan itu gak kaya, oh itu sedekahnya satu sok. Jadi ini Akil dibilang ria. Kalau sedikit dibilang Tuhan gak putus, sedekah kayak itu kecilnya. Padahal kata Abu Akil, orang itu gak tahu, kita bagus, saya begini semua. Ajartu nafsi allailata ala nasi minal birri bil khabli bisaidi. Kata Abu Hakim, ini yang paling sampai ini. Saya semalam itu buru apa mesak air langsung sumur dulu Pak, terus dikuras dulu. Saya semalam itu buru nguras sumur semalaman, hanya dapat upah 2 sok. 1 soknya saya sedekahkan, saya sedekah untuk keluarga. Nunggu dicaci, Tuhan enggak buntus, tukang cilik, kecil apa, susah. Padahal sebenarnya melarat, semalaman apa itu nguras sumur, dapat 2 sok. Masuk ini kita kan enggak sampai. Ya Allah, saking ini sudah. Ketika turun ayat sudah sampai buru-buru gitu. Nah kita enggak buru-buru, WhatsApp yang ada di rekening kan saya enggak keluar WhatsApp. Nah ini yang masalah itu Pak. Wah. Apalagi pas gajian Pak, wah itu bahaya, banyak masalah itu. Maka terus turun ayat aladina ila akhir. Jadi orang munafik itu gawinya mencaci al-muttawiin, orang-orang yang melakukan amal sunnah. Munafik ini orang Islam atau orang kafir? Gimana? Munafik pun ini orang-orang Islam atau orang kafir? Jadi munafik itu munafik yang sendiri, ini namanya munafik akbar Pak. Jadi lahirianya dia syahadat. Kadang ya itu mau sholat, makanya wa idza qamu usalah. Cuma hatinya itu enggak iman. Maka disebut munafik akbar. Ini yang disebut innal munafiqina fid darkil asfali minan. Jadi neraka paling bawah, paling kerak paling bawah. Karena orang kayak gini kata orang Jawa itu ngewoi. Ngewoi itu kalau orang kafir kan jelas kafirnya ya. Nah ini orang gimana? Orang Islam, saya mukmin, Islam. Orang kafir aku teman kamu, gak repot. Kalau perang ikut perang, tapi di tengah perjalanan perang, gitu repot ini. Walladzina yajiduna ila judahum. Jadi orang munafik itu gawinnya mencaci-caci mukmin yang melakukan sedekah dan orang-orang yang sedekahnya hanya semampunya. Kayak tadi nasibnya di Abu Aqil. Semalaman kerja nguras sumur
dapat 2 sok, 1 soknya untuk keluarga, terus dekat di ini yang merinding. Jadi apakah bisa tidak disimpulkan juga? Oh, Apabila kita ini iya. ada sebab kita mengatakan itu sedikit termasuk kita menang juga. Oh iya. Kecuali kalau gini Pak Arjo kan kaya, terus sukanya kok 10 ribuan, gini ya itu bener, maksudnya. Nah yang ini Abu Akil punya 2 sok, ya. Udah dikasihkan 1 kan sudah banyak bagi dia kan, dicaci. Nah kalau Pak Rojab kayak ini nggak cocok ini. Karena yang oleh masuk nominalnya ini. Membacanya itu bit apa? Pakola? Gimana? Membaca. Yang mana? Lain dari Ajar tu nafsi al-anasi atas muras minal biri dari sumur bil kabli dengan tampar nih. Orang orang kalau sekarang kan pakai sajo ya enak kan? Ini pakai tampar luas total itu maksudnya. Bisa ini dengan obat 2 sok. Fataro tu soan liyari. 1 sok saya tinggalkan untuk keluarga saya. Wajib tu bisoin. Saya membawa 1 sok. Nah, tahu masih di Kalau Imam Bukhari kata sana Sa'id ibn Yahya, kata sana Abi, kata sana Amas, an Sakik, an Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Mas'ud, kan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu idza amaro apabila perintah siapa nabi pada kita bersedekah. Ayo sedekah. Kata Mas'ud, intolako maka berangkat akaduna ila suq. Salah satu di antara kita ini berangkat ke pasar. Fatakamalah. Maka buruh pikul, buruh pikul ini siapa akad? Fayusibu maka mendapatkan siapa akad al-muda pada 1 mud. 1 mud ini kan seperempatnya 1 sok. Nah sebagian itu disediakan. Sakingnya sudah. Nah ini kalau kita banding kita nggak dapat banyak. Wa inna libadin dan sunya itu bagi sebagiannya wa inna libadin sebagiannya sahabat sebagiannya nas al yauma di dalam hari itu lami ata alfin apa sungguh 100.000 dirham atau dinar. Nah sebagian teman-teman kami itu hari itu ada yang punya 100.000 dirham atau 100.000 dinar atau 100.000 mud, cuman dia tidak bersedekah. Mana gitu? Jadi sing duwe harta melimpah ruah enggak mau sedekah. Kami yang enggak punya ingin sedekah sampai kami kerja dulu. Ya Allah. Ini mana? Qala Imam Bukhari hadatsana Sulaiman ibn Harbin hadatsana Subhan Nabi Ishaq qala sami'tu Abdullah bin Maqil qala Abdullah sami'tu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Adi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar membuatlah hijab kamu sepanar walau bisi hitam roti sekalipun dengan sedekah separuhnya kurma. Bisa kita yang membuat hijab. Iya, memang gitu. Jadi asalnya kan itako itu artinya membuat. Jadi ada kata itu gini Pak. Ij'alu bainakum wa bainari hijabah walau bisik hitam roti. Katakan segini, ij'alu bainakum wa bainari hijabah. Nah, walau bisik hitam roti. Itu yang melatar belakangi termasuk apa? Ittaku bimana bagi hijab. Jadi kata hadis itu tafsir dengan hadis itu. Memang asal-asal saya juga itu takutlah neraka dengan apa? Lalu dengan separuhnya kurma. Kan repot pemahamannya. Tapi membuatlah hijab penghalang kan dari neraka. Walau dengan sedekah separuhnya kurma. Qala Imam Bukhari kata sana Bishr ibnu Muhammad qala Bishr akhbarana Abdullah akhbarana Ma'mar an Zuri qala Zuri kata sana Abdullah ibnu Abu Bakar bin Yazmin an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah dakhalat masuk imro'atun siapa orang perempuan. Ini kalau laki-laki wah alam bisa enggak begini. Ma'ah itu bersama imro'ah ibnatani berumlah 2 anak perempuan. Laha bagi imro'ah tas alu minta siapa imro'ah. Falam tajid maka tidak menemui siapa imro'ah indi di sisi saya sayan ghairu tamratin kecuali 1 kurma. Fa'ato itu maka memberikan siapa saya
Fa'ato itu maka memberikan siapa saya ha pada tamro iya pada imro'ah. Fakosamat maka bagi siapa imro'ah pada tamro bainab nataiha antara dua putrinya imro'ah. Walam takul dan tidak makan siapa imro'ah minha dari tamro. Sumakomat berdiri siapa imro'ah. Fakorojat maka keluar siapa imro'ah. Fadakhola maka masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi cerita. Fakbar tu maka beri kabar siapa saya kepada Nabi. Fakola maka berkata siapa Nabi, man bermula barang siapa, ubutulia itu diuji siapa man, min hadil banati dengan ini beberapa perempuan, bisayin dengan sesuatu, kunna maka ada apa hadil banat, lahu bagi man sitron itu hijab minanari dari neraka. Jadi ada kasus Aisyah, ada seorang perempuan, dia bawa dua anak perempuannya, kasus Aisyah. Datang ke rumah terus dia minta, saya tidak punya apa-apa, hanya satu kurma. Tingkatannya Siti Aisyah gitu, kurma di rumah tidak ada apa-apa. Tingkatan istri Rasulullah ini kan, itu maksudnya satu kurma, bayangkan. Terus saya kasihkan, ketika saya kasih satu kurma itu dengan perempuan dibelah jadi dua. Terus kasihkan putrinya. Nah, kenapa Siti Aisyah ini hanya ada satu kurma kok dikasihkan? Karena beliau ini pernah dipesan Nabi begini. Ini pesannya Nabi kepada Aisyah. Aisyah, aku pesan layar cik sailun min indiki walau bisi kita merotin. Min indaki walau bisi kita merotin. Jangan sampai ada orang yang minta itu balik tidak dapat apa-apa. Walau mau kasih, walau hanya satu kurma. Ini pesan Nabi. Pokoknya kalau ada orang minta jangan tidak kasih. Kan? Walau hanya separuh kurma kasih. Itu pesan Nabi Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah itu heran, gak dimakan, dikasihkan anaknya. Terus beliau berdiri, terus pergi perempuan ini. Terus ketika Nabi masuk, kata Siti Aisyah, saya kasih tahu ya Rasulullah, tadi itu ada perempuan minta bawa dua anak perempuan. Karena di rumah gak ada apa-apa, hanya satu kurma saya kasih. Wah, luar biasa, Rasulullah dimakan lagi. Apa kata Nabi? Manit tulia min hadil baraki. Siapa yang kebetulan diuji oleh Allah punya anak perempuan. Jadi bahasanya kan utilia kayak enak gitu kan, balak gitu. Nah, ini kata Imam Nawawi, ibtila ini gini, kalau zaman dulu itu orang punya anak perempuan itu gengsi. Kalau orang-orang saya ini benar-benar gengsi kan. Jadi bahasanya itu utulia. Koyok-koyok wong dia anak itu balak, musibah. Maka bahasanya utulia. Kalau Al-Qurtubi itu menafsir begini, utulia itu bimana uhtubiro. Artinya diuji. Siapa yang punya anak perempuan terus diuji oleh Allah. Dia bisa tidak membawa anak perempuan dengan baik. Artinya dididik dengan baik sampai dinikahkan dan seterusnya kan. Nah, siapa yang diuji oleh Allah Ta'ala diberi anak perempuan, kemudian berhasil anak perempuan dididik dengan baik, katakan ya disekolahkan sampai selesai itu dinikahkan, kunna lahu sitrun minan. Perempuan-perempuan yang dididik itu akan jadi sitrun minan, jadi hijaban minan. Ini kelebihan punya anak perempuan. Kenapa kok anak perempuan? Karena perempuan selalu itu kan lemah dibanding laki. Terus cara mengawasinya lebih berat daripada anak laki. Biayanya lebih besar daripada laki. Kan kenyataan. Coba kita punya anak perempuan. Kalau nikahan kan lebih repot dari laki-laki mesti kalau ngundang kawan-kawannya berapa orang udah berangkat selesai. Kalau yang perempuan ya sibuk itu pasang macam-macam. Saya ini kalau bercerita tentang kurma ini, apa ada beda kurma zaman Nabi dan sekarang? Masalahnya kan malah perang cuma bawa kurma gitu. Ini orang dengan satu kurma, setengah kurma bisa kenyang. Apa memang beda? Ya beda, memang bukan bisa kenyang karena adanya itu. Ada satu kurma, kalau dipikir kan tidak bakal kenyang, tapi tetap dikasihkan. Karena pesan Nabi itu gitu, pokoknya Aisyah, kalau ada orang minta jangan sampai tangan kosong. Kasih walau bersedikit protein. Artinya sekecil apapun yang ada kasihkan. Nah, kalau dipikir itu kan satu kurma bagi dua kan. Itu artinya jangan meremehkan sedekah walau nilainya kecil. Nah,
Maka yang belum punya anak perempuan di Pak Rajab harus segera nyari tambahan. Tambah ibunya Mas ya. Nah, iya, yo belum anak laki-laki semua, yo tambah laki-laki. Nama ibunya. Oh, Nama ibunya. Bab ayu sedekah Abdul. Jadi karena saya ini kenapa? Sumini sebuah bualan soal. Hari-hari ini kan saya ini kayak saya hari Minggu ini spesial sih. Kalau sampai ngaji bisa libur. Kalau saya ini soal besar.